Oke, kali ini saya akan mereview Toyota Avanza G manual transmission tahun 2007 yang kebetulan mobil sendiri ya. Dan oke, kita langsung ke interiornya aja. Ini kuncinya. Joknya baru reclining sama sliding dong. Dia tuh kuncinya belum ada immobilizer ya, masih kunci besi biasa. Maklum Toyota Avanza kan baru dapat immobilizer tahun 2015 pas generasi Great New sama Great New Xenia sama Great New Avanza. Ini udah 145.000 km ya. Dulu beli sekitar tahun 2012. Beli keadaan second dan waktu itu masih lumayan rendah sih kilometer. Sini dia setirnya 3 palang, nggak ada airbag, nggak ada steering switch control. Dia belum punya airbag sama sekali. Dan ini dia transmisinya manual 5 speed ya. Ini udah di neutral. Kita hidupin aja. Suara mesinnya masih masuk ya sama getarannya juga. Dan ini logo di setirnya udah agak pudar ya. Di sini dia kenapasnya masih puter-puteran kompor gas ya. Yang kalau digerakin dia tuh agak gimana gitu. Kurang solid. Ini ada card holder, hazard, ada jam digital, dan ini head unitnya udah diganti sama aftermarket ya, sama head unit double in aftermarket. Di sini ada lighter ya, cuman lagi dicopot lighternya. Di sini ada storage buat nyimpen barang-barang kecil. Di sini ada storage lagi yang lumayan besar. Di sini ada storage lagi, dan di sini juga ada lagi. Dan di sini dia punya storage yang gede banget ini ya, bahkan lebih gede dari Avanza generasi sekarang ini. Di sini dia udah punya spion elektrik ya, jadi udah praktis, tapi dia belum ada pelipatan elektrik. Dan ini adalah buat fog lamp ya, karena kebetulan switch saya yang di sini tuh rusak, jadi pindah ke sini switchnya, belum sempat benerin yang itu. Dan ini ada alarmnya. Ya, kesimpulannya pakai ini mobil sih puas-puas aja ya, 5 tahun ya. Dia irit, performanya nggak malu-maluin, enak buat luar kota, dan pokoknya ya sesuai lah dengan harga yang ditawarkan. Sini dia nggak ada vanity mirrornya, cuma ada kayak tempat buat naruh kartu, nyelipin kartu atau apa. Sini dia ada lampu, dan ini dia belum pakai spion yang teknologinya ini itulah. Ya itu aja. Dan ini di sini dia ada apa, window lock. Dan ini sebenarnya switch ininya rusak, jadi buat driver di sini, jadi penumpang belakang kanan nggak bisa diatur dari sini. Sisanya normal, jadi ini normal. Ininya aja yang terpaksa dikorbanin demi ganti yang ini. Di sini dia ada cup holder dan speaker. Yaudah, yuk kita cek ke belakangnya. Di sini dia nggak ada reclining sama nggak ada sliding juga, jadi posisi duduknya fix. Di sini dia ada
bisa buat naruh barang-barang kecil. Di sini ada cup holder lagi dan speaker. Udah ada power window juga, dan ini bahannya fabric ya, di campuran. Dan inilah dashboardnya yang ya udah makan zaman lah sama mobil-mobil zaman sekarang. Cuman ya mau gimana lagi, ini mobil 2007, under 2010 ya, biasanya udah termakan usia. Dan ini agak gelap, jadi kita hidupin lampunya. Sini ada asbak ya, asbak dulu kan mobil-mobil zaman dulu ada lighternya ya, otomatis ada asbaknya. Dan karena ini penggerak belakang, jadi dia tuh ada gundukan ya di tengah ya, buat jalur apa, askopelnya itu. Jadi agak ganggu buat penumpang yang sini, jujur aja. Udah gitu di sini dia lumayan misahnya nih, nggak nyambung banget. Dan seatbeltnya baru 2 titik, nggak ada headrest tengah juga ya. Dia juga udah punya AC double blower ya, sebagai varian medium ya, karena G itu kan medium. Di sini ada side back pocket, sini juga ada, dan ruang kakinya ini lumayan lah ya. Dan di bawah masih bisa masuk kaki, di bawah jok driver masih bisa masuk. Sekarang kita cek bagasinya. Ini buat pembuka tangki bensin, dan di sini buat buka bagasi. Ini udah berlapis chrome ya, chrome tambahan. Dan di sini dia udah ada wiper belakang sama rear spoiler, dan udah ada high mount stop lampnya juga. Dan di sini juga ada aksesoris chrome yang sebenarnya saya nggak terlalu suka. Dan ini dia chrome lagi. Oh ya, ini sempat pecah jadi diganjel ya, ditambal gitu. Yang tahu harga copotannya bisa komen di bawah ya. Kita buka bagasinya. Ini bagasinya hidroliknya udah mulai agak gimana gitu, jadi dia kalau kita diamin aja nggak makin naik, malah nahan terus. Dan ini agak kotor karena dilipat lumayan lama dulu. Sini ada subwoofer tambahan ya, yang biar bisa bikin jedang hidung. Dan bisa dilihat ruang bagasinya ya begitu kalau apa, bangku baris ketiganya dibuka. Nggak terlalu gede sih, mirip-mirip R3 lah. Dan dia nggak muat galon, jadi harus dilipat sandarannya dulu dari sini. Dan buat ngelipatnya itu nggak terlalu ribet sih, cuman nggak terlalu gampang juga. Jadi tinggal kita tekan sini, terus bawahnya kita buka pengaitnya. Dia nggak ada apa-apa di bawah sini, cuman karpet biasa, karena ban serep taruhnya di bawah yang bisa diakses lewat sini. Sini setidaknya nggak ngewer-ngewer kayak low MPV sebelah ya. Dia belum ada defogger, jadi masih suka ngembun nih kayak pagi-pagi kalau kayak gini. Dan sekarang kita coba aksesnya ke baris ketiga. Ini jadi kita two touch tumble ya, belum one touch tumble, jadi 2 kali begini. Nah begini baru deh bisa ke baris ketiganya. Kita masuk ke baris ketiganya Avanza ini. Ya jujur aja, buat tinggi yang postur delman tinggi ini sempit nih, ini mentok, kepala juga mentok. Tapi di sini dia ada storage, banyak storage-nya, dia di sini lebih gede lagi. Dan dibandingin Avanza yang generasi sekarang ini masih lebih lega loh. Serius, cobain aja deh. Dan oh iya, ini juga nggak tahu kenapa bahannya plastiknya cepet kusam nih, kayak panel AC-nya. Dan di sini juga ada power window lagi, dan ada bahan fabriknya yang udah mulai agak kotor ya, kemakan usia. Sini dia ada cup holder lagi. Di sini ada power window dan speaker.
Sini juga cuman reclining sama sliding doang. Glove boxnya ya biasa aja, nggak terlalu gede juga sih. Dan ya intinya nih mobil lumayan praktis ya. Selama pakai 5 tahun dia banyak storage-nya. Jadi ini ya apa, membuat kita gampang gitu loh kalau mau keluar kota naruh-naruh barang. Dan di sini bahan dashboardnya nggak tahu kenapa ini, karena dulu pakainya lumayan sering juga, sering banget malah buat ke bolak-balik Jakarta Selatan Bekasi tiap hari. Jadi kayak gimana ya, banyak kena goresan-goresan gitu yang tak terduga gitu loh, karena nggak tahu kenapa. Dan karena sering dipegang juga ini jadinya begini nih, pudar gitu, licin kayak setirnya. Ini setirnya juga nggak tahu kenapa. Tuas pengatur wiper ada di sini semua, khas mobil Jepang. Jam digitalnya lumayan gampang sih ngaturnya. Dan ini car slotnya juga ada pembatasan nih. Nah, jadi nggak bakal ada cerita ketelan atau gimana. Di sini udah ada cerminnya, cuman belum ada lampu di sininya. Setidaknya udah ada lampu di situ. Dan ini adalah antena TV ya, karena sebenarnya ini bisa connect ke TV juga, cuman ya karena head unit begitu TV-nya kresek-kresek, banyak semutnya. Dan ini kalau pagi kadang ngembun ini depannya. Dia pakai ban 185 70 ring 14, ban Brixton B250. Dia juga udah ada fog lampnya sama sandy spion, side visor juga ada. Kita lihat mesinnya. Dia mesinnya pakai mesin 1300 cc berkode K3 VE, tenaganya 92 horsepower, torsinya sekitar 119 Nm dah. Dan dia dihubungkan ke transmisi manual 5 speed ke roda belakang. Di sini belum ada peredamnya, nggak kayak Avanza S 2009 itu udah ada peredam di sini sama di sini ya. Dan dia juga belum ada ABS. Kita dengerin suara mesinnya. Lumayan. Oke, kita matiin dulu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.